pagi, siang, malam bagi teman-teman yang lagi streaming YouTube sambil rebahan. Selamat datang kembali di Fuad Podcast bersama saya Akmal Musa Oparia, dan kali ini kita ditemani sama Bang Najib nih. Wes, anak Fuad mana yang gak kenal sama Bang Najib? Banyak. Iya sih, saya tadi baru kenalan nih Bang ya. udah berlalu masa-masa kejayaan. Aduh. Sekarang masa-masa nunggu di DO aja lagi. Wadah. Gelap banget dan joknya sudah baru di awal ini. Serius, siapa sih yang nggak tahu Bang Najib ya? Termasuk saya juga nggak tahu, barusan tadi kenalan di depan. Ya mungkin kalau misalnya anak-anak yang Ormawa di sini mungkin pada tahu ya Bang ya. Yang dulu-dulu juga, yang sekarang udah nggak tahu juga. Iya, saya Dema kan. Saya Dema juga, tapi nggak tahu astaga. Aduh, mohon maaf nih Bang, jokes di awal kan. Iya. Oke lah. Jadi Bang Najib gitu kan, lulusan bukan lulus. Lulusan loh gak? Udah lulus perasaan ya? Iya gitu. Kan katanya udah lama gitu Bang. Prodi mana Bang? Prodi ya? Prodi di Sejarah Peradaban Islam kebetulan ya. Oh, SPI. Iya, SPI. Bukan SPI yang keuangan itu ya? Oh, bukan. Emang SPI apa Bang keuangan? Apa sih yang SPI yang buat ngurus-ngurus? Ada itu. Ya ada itu, tapi SPI Sejarah Peradaban Islam. Gitu. Oke. Jadi Bang Najib ya, kita undang di sini sebagai narasumber kita yang akan membahas tentang merefleksikan kemerdekaan di kehidupan milenial. Kan? Nah, menurut Bang Najib sendiri sebenarnya merefleksikan kemerdekaan itu apa sih Bang? Nah, kita langsung aja masuk topik ya. Ntar kepanjangan lagi video. Enggak. Dia kan nggak tahu saya. Tiba-tiba nanya. Gimana? Ini penonton kapabilitas orang itu apa gitu kan? Masih pemula apa saya Bang? Iya, nggak apa-apa, membangun percakapan itu kan penting. Siapa tadi namanya? Nama saya Akmal Bang. Akmal menurut Akmal kehidupan Akmal sehari-hari udah cukup wes. Boleh ditanya lagi. Jadi langsung berarti ini ya. Oh iya, silakan. Merefleksikan kemerdekaan itu sebenarnya saya juga kurang tahu ya, karena ditanya langsung di sini nggak ada briefing sebelumnya. Ketawanya. Oke. Briefing ada. Tapi beberapa detik sebelum mulai. Bukan beberapa hari sebelum ya. Iya. Kalau beberapa dari yang saya rangkum secepat kilat yang saya mampu, secara singkat menurut saya refleksi kemerdekaan yang bisa kita lakukan, menurut saya gotong royong sih ya. Gotong royong. Karena momentum kemerdekaan itu kan selalu kita maknai, biasanya kan keluar artikel nih, tokoh ini memperjuangkan ini, tokoh ini memperjuangkan ini, dan sebagainya. Betul. Seakan-akan bahwa kalau ada tokoh ini memperjuangkan ini berarti bangsa ini milik kelompok tokoh itu gitu loh. Kelompok tokoh ini dan tokoh itu. Sekarang kalau kita melihat bahwa Indonesia dalam konteks kemerdekaannya sebagai sebuah bangsa yang diwariskan, setiap kelompok akan terus merasa berhak gitu kan. Kelompok nasionalis akan merasa berhak, kelompok nasionalis non agama ya, sekuler, itu akan merasa berhak terhadap Indonesia, merasa berhak mewarisi gitu. Kelompok Islamis agama akan merasa mewarisi juga karena banyaknya tokoh-tokoh mereka. Nah, makanya kalau saya pribadi melihat bahwa Indonesia itu bukan tentang warisan, tapi gotong royong, kerja sama-sama kita bagaimana membangun Indonesia, entah dulu kelompok Islam, kelompok nasionalis, atau bahkan misalnya dulu kelompok yang dimana saya hari ini berdiri dulu nggak memperjuangkan Indonesia, is okay, nggak apa-apa gitu. Tapi bagaimana bahwa kita mau memperjuangkan Indonesia untuk kedepannya. Intinya menurut saya pribadi bahwa Indonesia itu bukan warisan suatu kelompok, tapi sebuah proyek bersama ya, gotong royong tadi. Kita ngerjainnya sama-sama, mau dia kelompok nasionalis, mau dia kelompok Islamis, mau apapun kelompok dia, nasionalis non agama ya, nasionalis sekuler gitu loh. Jadi mau segala kelompok, segala kalangan itu berhak atas Indonesia, bukan sebagai warisan tapi sebagai proyek ke depan. Jadi semua orang bisa gabung untuk membangun Indonesia. Itu kan tadi pertanyaan saya merupakan merefleksikan kemerdekaan. Sekarang nambah lagi nih di belakangnya ini. Aduh. Di kehidupan milenial. Iya. Kan kita sama-sama milenial gitu. Teman-teman yang di belakang kamera juga milenial. Kan kita tahunya cuma main lomba-lombaan gitu kan. Gotong royong juga kagak gitu. Paling cuma nontonin orang-orang tua yang gotong royong gitu kan. Abang dulu kalau lomba suka ikut apa Bang? Saya suka ikut di rumah aja gitu. Gak ikut lomba. Soalnya sadar capek semua lombanya. Nggak ada yang masuk sesuai dengan nyerocos gitu, ngomong gitu aja kan, ngebacot, nggak ada lombanya. Enggak. Iya, dulu kan main biasanya kelereng,
ya pidato kan nggak ada dulu kan. Iya, lomba Di pidato. RT jarang ada di Di RT tingkat- jarang. Nah ya itu. Pak RT. Ya Adain dong. mau lomba kelereng. Mau kan, lomba- saya jagonya, kan, Jod. kan telat. Oh iya. Ya kan? Ya jatuh. Ya, Mau jatuh. lomba karung jatuh. Ya, nggak ada. Lomba makan kerupuk pun kalah. Oke, nah jadi gimana tuh Bang sebenarnya? Kan anak milenial nih untuk merefleksikan kemerdekaan gitu. Dulu lupa lo tadi gue Gara-gara bahas kelereng sama makan kerupuk nih asli. Kalau aku sih ingat kata Wiji Tukul ya, kemerdekaan itu nasi. Nasi. Iya, dimakan jadi tai. Wah. Wah parah. Ya maksudnya gimana itu? Jadi kadang sebenarnya hampir rata-rata yang masukku kayak kemerdekaan itu pada akhirnya ya ketika kita ya udah kayak bullshit kan maksud Wiji Tukul itu kan kayak tai gitu. Kayak Oke. kayak omong kosong kadang kemerdekaan itu kita pada akhirnya cuman buat senang-senangan. Kalau saya pribadi kan sebenarnya udah terlalu sepakat juga 17 Agustus itu kemerdekaan. Wah, sejarah. Oh sejarah kan balik. Karena 17 Agustus itu lebih tepatnya dibilang sebagai hari Proklamasi. berdirinya Oh, proklamasi proklamasi. berdirinya bangsa Indonesia. Soalnya kalau sebelum tanggal 17 Agustus kapan Indonesia berdiri? Lama lagi sebelum itu. Kapan? Pas Majapahit menguasai negeri ini mungkin. Majapahit kan kenal nggak mereka sama Indonesia? Enggak. Mas. Enggak kan? Enggak. Jadi ya Majapahit bukan Indonesia. Indonesia itu kan konsep baru abad 20-an. Konsepnya Soekarno, konsepnya Hatta dan teman-temannya gitu. Itu Indonesia kan baru muncul namanya baru belakangan, baru abad-abad belakangan, bukan zaman Majapahit. Nah, kemerdekaannya itu baru sekitar tahun 49 waktu yang Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia gitu. Kan itu kan setelah 45 17 Agustus nih. Betul. Belanda datang, aksi polisionil kata Belanda. Tapi kita nyebutnya apa? Agresi militer. Agresi militer. Nah, itu kan beda nih pandangannya. Kata Belanda, ini negara punya saya. Kata orang Indonesia enggak, makanya nyebutnya agresi militer, mereka nyebutnya aksi polisi. Polisi kan keamanan dalam negeri. Oh, keamanan. Iya kan, polisi kan nggak ada ngurusin keluar negeri kan, nggak ada ngurusin. Tapi kata kita itu agresi militer. Karena serangan-serangan militer. Nah, di situ sebenarnya menurut aku serangan-serangan penjajahan yang sebenarnya. Kalau sebelum itu penjajahan, cuman lebih tepatnya itu realitanya pemerintahan yang ada gitu. Nah, jadi 49 kan terjadi ya dari 45 sampai 49 itu kan terjadi perang kan antara Indonesia udah berdiri. Iya, Sebelum iya. 45 kan nggak ada perang. Ada nggak perang Indonesia dan Belanda? Ya, Nggak ada kan? Jadi yang selama ini kita pelajarin kan Indonesia melawan Belanda itu sebenarnya 45, setelah 45 bukan sebelum itu. Kalaupun misalnya kayak di Ponorogo ataupun pahlawan-pahlawan yang mau kita sebutin sebelum Indonesia muncul, itu aku bisa pastikan bahwa mereka bukan berjuang untuk Indonesia. Ya mereka berjuang untuk melawan karena Belanda mengganggu kekuasaan mereka. Itu Iya, aja betul sesimpel lagi, itu. betul. Jadi ini kembali tadi ya yang kata Wiji Tukul tadi ya. Iya. Jadi menurut aku singkatnya gini aja sih. Nasionalisme atau kemerdekaan Indonesia itu nggak bisa ditandain dengan kita masang bendera di depan rumah kita ataupun masang bendera di Instastory kita atau Iya, SW betul. kita atau ngucapin Dirgahayu Indonesia. Karena tujuan utama daripada Indonesia didirikan adalah mengentaskan ketertindasan bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia ini siapa? Semua warna kulit, nggak mesti dia harus kulit sawo matang, hitam ataupun putih, semua orang. Jadi semangat kemerdekaan Indonesia itu kan semangat anti penindasan, anti penjajahan. Nah, cara kita merefleksikannya bagaimana bahwa kita melihat di sekeliling kita ketika terjadi penindasan, ketika terjadi penganiayaan atau ketidakadilan, kita tergerak nggak untuk bersuara ataupun bertindak sepakat terhadap ketidakadilan tersebut gitu loh. Bukan cuma sekedar tentang memposting bendera Indonesia gitu kan, apalagi bagi-bagi bendera gitu. karena itu simbol, dan simbol itu cenderung banal atau apa namanya, dangkal, dan pendangkalan nasionalisme itu berbahaya sih. Jadi akhirnya kita cuma menghargai Indonesia itu lewat bendera-benderanya, bukan lewat ideologi anti penjajahan atau anti penindasannya. Jadi dan juga mengenai nilai-nilai yang telah Bang sampaikan tadi itu kan berarti kan seorang
kita ini tidak perlu hanya mengupload di story atau Instagram gitu tentang bendera, tapi kita emang harus benar-benar apa tadi Bang? Anti terhadap penindasan. Anti terhadap penindasan dan berbagai macamnya gitu. Iya. Dan tapi jujur aja saya dari diri saya aja bahkan untuk menilai sebuah penindasan, oh ini perlu di ini nggak? Kadang dari saya sendiri aja takut untuk bergerak gitu Bang. Kenapa? Kebanyakan di zaman sekarang itu ya paham lah Bang, mungkin ada beberapa orang yang takut bergerak karena takut ikut campur lebih dalam gitu, akhirnya merugikan dia sendiri gitu. Kebanyakan anak muda kan seperti itu, termasuk kayak saya juga kadang mikirnya pernah kayak gitu. Menurut Abang gimana itu? Ada aspek-aspeknya sih yang harus kita lihat, mana yang nggak bisa kita masukin, mana yang bisa kita masukin gitu kan. Makanya ada istilahnya solidaritas. Sama kayak sebenarnya apakah kemudian tugas pemuda untuk kemudian demo-demo terus karena anti penindasan kan ya? Nah, itu. Kalau aku pribadi sebenarnya nggak terlalu anu juga terhadap bahwa mahasiswa itu harus demo, enggak. Ke pemerintah ya, maksudku secara paling eksplisitnya sebenarnya ke sesama mahasiswa aja dulu. Ke sesama mahasiswa kayak misalnya kebijakan-kebijakan dalam kampus yang memberatkan, yang tidak berpihak kepada mahasiswa, tidak melibatkan mahasiswa, itu kan perlu kita protes. Nah, ketika ada teman, kita nggak berani. Tapi ketika ada teman yang di situ dan dia perlu solidaritas atau perlu ada orang lain, ya kita turut dong. Kalau kita banyak kan enak kan? Ya maksudnya kan kayak gitu. Kenapa kita takut sama orang sendiri gitu kan? Karena itu makanya Indonesia itu dijajahnya lama. Karena mereka takut melawan Belanda, padahal Belanda dikit. Karena mentalnya masih menganggap bahwa oh itu yang normal, oh dia lebih tinggi daripada kita, oh dia lebih berkuasa daripada kita, padahal enggak. Kok kita lebih banyak, pukulin aja, udah selesai. Bahasa kasarnya kan gitu. Bahasa kasarnya cuma nggak gitu juga konsepnya. Itu anggapnya juga 5:1 gitu. Ya. Belandanya 1 tuh. Nah. Wah. Oke. Ini udah berapa menit sih? Oke. Nah, jadi kita mungkin sampai di penghujung aja kita pembicaraan kita ini. Jadi mungkin seperti biasa kita akan minta statement dari Abang buat teman-teman semua yang lagi nonton. Ini kira-kira ada nggak nih pesan Abang mengenai kepada mereka, keterkaitan kepada mereka nih ya, ribet banget ngomong. Statement atau mungkin nasihat kepada teman-teman semua yang lagi nonton gitu kan, mengenai hal yang berkaitan dengan tema yang kita bahas kali ini. Emang tadi temanya apa? Temanya kemerdekaan. Apa ya? Kemerdekaan lagi Bang. Makan nasi jadi. Okay. Kalau nasihat kayaknya berat ya. Ya bukan nasihat sih, kayak statement lah, closing statement. Iya, intinya kalau aku pribadi sih yang memaknai kemerdekaan itu, soalnya dulu aku pernah bagi-bagi bendera juga. Karena nggak paham, seakan-akan bahwa kalau nggak masang, dulu aku keliling kan waktu masih SMA, ada kegiatan yang bikin keliling bagi-bagi bendera dan kok orang belum masang bendera dan sebagainya. Tapi lebih penting ada bendera di depan rumahnya atau kita nanya dia udah makan atau belum? Mending nanya dia udah makan atau belum. Iya kan, maksudku kayak habis itu masang bendera. Iya betul maksudku. Ya maksudku lebih penting nanya udah makan atau belum. Bukan, lebih penting memastikan kesejahteraan rakyat daripada memastikan apakah rakyat memasang bendera ya merah putih di depan rumahnya sih. Betul. Itu. Oh itu. Oke, baik itu aja. Oke, jadi emang sebenarnya lebih baik kita bertanya ya, Bang, memastikan. Bukan bertanya, memastikan itu kan maksudnya kan tugas negara kan. Tugas negara. Tugas negara. Cuman maksudku itu kita nggak bisa ngejudge nasionalisme seseorang hanya karena dia nggak masang bendera, nggak masang, karena tugas mencintai Indonesia itu adalah tugas pemerintah, tugas mencintai rakyat nggak berkewajiban mencintai Indonesia, tapi Indonesia wajib mencintai segenap, pemerintah Indonesia wajib mengurusi segenap rakyatnya unconditionally, tanpa apa sih bahasanya kalau unconditional gitu kan? Iya semacam itu, tapi ada bahasa kerennya gitu. Kayak kasih Tuhan itu kan tanpa batas, tanpa melihat mau dia seorang pendosa ataupun seorang yang alim ya kan. Nah gitu juga seharusnya pemerintah Indonesia dengan cita-cita waktu negara ini didirikan sih. Oke, terima kasih buat Bang Najib. Gak apa-apa, itu nanti dicuplikin gitu kan, masukin. Ternyata tiket semua ya. YouTube-nya dolar kuning gitu.
Oke, oke, jadi itu aja buat teman-teman semua. Terima kasih telah nonton dan jangan lupa like, subscribe dan juga share ke teman-teman semua. Gak usah jauh-jauh ke teman-teman antar fakultas atau mungkin satu kampus aja dulu. Gitu. Yang penting di share gitu kan. Yang penting viewers kita naik. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih juga Bang Najib. Ya, terima kasih telah menemani kita di sini untuk berbincang dan berbagi ilmunya. Dan pada teman-teman silahkan diserap dan juga tonton podcast kita yang kemarin karena itu juga cukup bermanfaat atau mungkin sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.